Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembahasan kita sekarang pada surat Al-Buruj. Al-Buruj artinya gugusan bintang. Surat ini adalah surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj." Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Al-Buruj dalam bahasa Arab bermakna zuhur. Zuhur itu sesuatu yang nampak. Makanya benteng disebut buruj, ya. Karena benteng itu nampak dari jauh. Istana juga disebut dengan buruj, ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kau berada akan didatangi oleh kematian meskipun kau berada di benteng yang kokoh, buruj. Ya, jadi maknanya zuhur, perempuan yang bertabarruj itu perempuan yang keluar menampakkan apa? Dirinya, menampakkan perhiasannya. Oleh karenanya, al-buruj di sini ada beberapa pendapat. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj ada yang mengatakan dzatil qusur, demi langit yang memiliki istana-istana, maksudnya surga berada di langit, dan di langit banyak apa? Istana, di surga banyak istana-istana. Ada yang mengatakan al-buruj maksudnya manazil qamar, tempat lokasi-lokasi qamar, rembulan lewat. Ada yang mengatakan al-buruj artinya an-nujum, bintang-bintang, dan ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. As-sama dzatil buruj, yaitu langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan 61, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ya, Maha suci Allah yang menjadikan di langit ada buruj, ada gugusan-gugusan bintang. Allah bersumpah dengan langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang yang menunjukkan luasnya langit tersebut karena betapa banyak gugusan bintang yang bertebaran di langit. Allah bersumpah lagi, wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Para ulama sepakat bahwasanya hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, ya. Al-yaumul mau'ud adalah hari kiamat yang dijanjikan akan datang. Wa syahidin wa masyhud, demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Ini ada banyak khilaf di kalangan para ahli tafsir apa yang dimaksud dengan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Namun sering saya sampaikan, khilaf di kalangan ahlul tafsir adalah khilaf at-tanawwu', yaitu bukan khilaf kontradiktif, bukan khilaf saling bertabrakan, tapi khilaf sekedar beda sudut pandang, khilaf contoh. Khilaf apa? Contoh. Ini yang saya sampaikan. Kalau khilaf dalam fikih, hukum asalnya adalah tadad, kontradiktif. Satu bilang haram, satu bilang halal. Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Satu bilang makruh, satu bilang mustahab. Ini kalau khilaf fikih demikian, hukumnya bertabrakan. Tapi kalau khilaf dalam tafsir sebagaimana sering kita lewati, rata-rata khilaf contoh. Khilaf contoh seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya Al-Qur'an, ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya agama Islam, ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan jalan lurus Abu Bakar dan Umar. Ini tidak ada khilaf, ini semuanya sama. Sekedar beda contoh, itu namanya khilaf tanawwu. Khilaf hanya beda contoh saja, ya. Sama wa syahidi wa masyhud. Apa yang dimaksud dengan syahid dan masyhud? Ada yang mengatakan syahid maksudnya adalah Muhammad dan masyhud demikian juga ada yang mengatakan syahid masyhud adalah hari kiamat. Ada yang mengatakan syahid artinya hari Jumat. Ini beda-beda nih. Masyhud ada yang mengatakan hari kiamat, ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang mengatakan hari Arafah, ada yang mengatakan hari Nahar, dibawa kepada hari-hari haji. Syahid ada yang mengatakan syahid Muhammad, ada yang mengatakan syahid Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khilaf tanawwu. Dan sebagian ulama seperti Syaukani dan Sa'di mengatakan syahid dan masyhud umum, demi yang menyaksikan dan demi yang dipersaksikan, di antaranya adalah kisah yang dialami oleh orang-orang beriman yang disiksa oleh para raja, ya. Orang-orang kafir menyaksikan dan yang disaksikan adalah kaum mukminin yang disiksa sebagaimana akan datang penjelasannya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qutila ashabul ukhdud." Celaka, binasalah orang-orang yang membuat parit, ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud ini? Ini ada beberapa pendapat ya di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, pendapat disampaikan oleh Imam Tabari dalam tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ashabul ukhdud artinya orang-orang yang menggali parit untuk menyiksa kaum mukminin. Parit digali, dinyalain api, kemudian dilemparlah orang-orang beriman di situ, dibakar hidup-hidup. Pendapat pertama yang disebut ashabul ukhdud adalah orang-orang Persia. Orang Persia, jadi ceritanya ada seorang raja yang dia mabuk, setelah dia mabuk kemudian dia menzinahi putrinya sendiri, akhirnya putrinya hamil. Akhirnya dia malu, maka dia bilang sama para pendeta-pendeta yang ada di Persia, sampaikan kepada pengikutmu bahwasanya pernikahan maharim di antara seorang dengan mahramnya adalah halal, agar dia tidak malu. Tetapi akhirnya para pendeta tersebut tidak mau, akhirnya mereka dipaksa dan tidak mau juga, akhirnya mereka dibakar hidup-hidup. Sejak saat itulah pernikahan di antara maharim di Persia berlaku ya. Makanya mereka menikah, jadi anak menikah dengan ibunya, ayah menikah dengan anaknya, ponakan menikah dengan bibinya, itu terjadi di mana? Di Persia, dan itu hal yang biasa bagi mereka. Dan ini adalah perkara menunjukkan puncak keburukan akhlak mereka. Bagaimana seorang menikah dengan mahramnya sendiri. Makanya waktu di zaman Nabi SAW, waktu Persia sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Umar menulis surat, suruh mereka jangan menikah di antara mahram, dilarang. Umar melarang. Karena mereka masih mempraktekkan apa? Praktek buruk tersebut, menikah di antara mahram ya. Ya, sampai kemudian ada raja Yazdajir menikah dengan putrinya sendiri, Yazdajir II menikah dengan putrinya sendiri, terus cekcok, terjadi KDRT. Akhirnya putrinya dibunuh, yang dijadikan apa? Istrinya. Waliyadzubillah. Pendeta-pendeta disuruh berfatwa agar sesuai dengan keinginan raja. Tapi pendeta-pendeta tidak mau, akhirnya pendeta-pendeta tersebut dibakar hidup-hidup. Ini pendapat. Pendapat yang lain, kalau itu di Persia. Yang pendapat lain mengatakan Ibnu Ishaq dalam sirahnya menyebutkan yang dibunuh adalah kaum Nasrani di Yaman, bukan di Persia. Sebutnya ada seorang bernama Zunuwas. Zunuwas ini dia dari agama Nasrani kemudian masuk Yahudi. Setelah itu dia mengajak orang-orang Nasrani di Yaman untuk masuk Yahudi, namun mereka tidak mau. Akhirnya Zunuwas pun marah, dia seorang raja, maka dia pun menggali parit, dia bunuh 20.000 orang Nasrani. Ahlul Kitab dibunuh di situ 20.000 orang di Yaman. Pendapat yang ketiga yang ini datang dalam hadis yaitu terjadi pada Bani Israel. Yaitu zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Bani Israel antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan hadisnya. Nabi yang bercerita, kata Nabi dari As-Suhaib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW berkata, "Kana malikun fi man kana qablakum," ada seorang raja sebelum kalian, "wa kana lahu sahirun," dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabira qala lil malik, tatkala penyihir ini sudah tua, dia mau mati, dia bilang kepada sang raja, "Inni qad kabirtu fab'ats ilayya gulaman wa 'allimhu sihr." Saya mau mati wahai raja, kirimkan kepadaku seorang pemuda, saya mau wariskan ilmu sihir saya ya. Mau diajarin ya. Biar ada dosa jariah ya. Jadi ada penerusnya. Faba'atha ilaihi gulaman, maka raja pun mengutus dia seorang pemuda. Yu'allimuhu, untuk diajarin oleh penyihir yang sudah tua tadi. Pemuda tadi pergi menuju rumah tukang sihir. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Setiap dia mau ke rumah tukang sihir, di tengah jalan ada seorang pendeta yang ceramah, maka dia pun duduk, dia dengar ceramahnya pendeta tersebut. Fa'ajabahu, maka dia pun kagum dengan ceramah, dia senang. Fakana idza ata sahir marra bir rahib. Maka setiap kali dia pergi ke tukang sihir, dia mampir di pendeta tersebut. Kemudian dia duduk. Ya, kemudian dia dengarkan ceramah pendeta tersebut. Fa idza ata sahira darabahu. Maka kalau sampai di tukang sihir, terus dia tanya, "Dari mana kamu kok terlambat?" Saya tadi dengar ceramahnya pendeta. Maka tukang sihir pun mukul pemuda ini. Kelihatannya pemuda ini cerdas, makanya dia dipilih. Dipilih oleh raja untuk apa? Untuk bisa belajar ilmu
sihir. Gara-gara terlambat dipukulin sama kakek sihir tua tadi. Fasyaka dzalika ala rahib. Kemudian dia cerita kepada rahib, dia mengeluh, saya dipukul sama tukang sihir. Akhirnya sang rahib berkata, "Idza khashita sahir, faqul habasani ahli." Kalau kau takut kepada tukang sihir, bilang aja saya ditahan. Jangan bilang ditahan sama pendeta, bilang saya ditahan keluargaku. Saya ditahan sama keluargaku. Wa idza khashita ahlak, faqul habasani sahir. Kalau kau ditahan sama keluargamu, bilang aja kalau kau terlambat pulang ke keluargamu, bilang saya ditahan sama tukang sihir. Pokoknya jangan bilang ditahan sama saya. Ya. Ini diajarin sama pendeta. Jadi gimana melakukan tauriyah supaya tidak dipukul sama tukang sihir. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sedang dalam kondisi demikian, id ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Tiba-tiba ada hewan buas di kampung tersebut yang menghalangi orang-orang. Orang mungkin mau lewat enggak bisa, ada hewan mungkin lalu lalang di situ. Entah singa, entah macan, entah apa. Dia heran, orang enggak bisa lewat. Maka dia berkata, faqala al-yauma a'lamu sahir afdal amir rahib. Maka dia bilang, hari ini saya akan tahu siapa yang lebih baik. Apakah tukang sihir ataukah sang pendeta? Yang lebih afdal. Fa akhadha hajaran faqala. Maka dia ambil batu, dia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau memang urusan apakah yang diajarkan pendeta lebih baik daripada yang diajarkan penyihir, ya Allah, maka bunuhlah hewan ini biar orang-orang bisa lewat. Faromaha, maka dia pun lempar batu tersebut. Faqatalaha, akhirnya matilah hewan buas tadi. Wa madhan nas, kemudian orang-orang pun lewat. Fa'atar rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahib, maka dia pun ketemu pendeta, dia cerita. Maka pendeta mengatakan, ya bunayya antal yaum afdalu minni. Wahai anak muda, wahai putraku, sehari ini kau lebih baik daripada saya. Karena dia doanya langsung dikabulkan. Langsung lempar pakai batu, binatang tadi bisa apa? Mati. Mana bisa macan dilempar batu langsung mati. Ya. Maka pendeta mengatakan, kau lebih afdal daripada aku sejak hari ini. Qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah sampai pada kondisi yang hebat yang aku lihat. Wa innaka satubtala, dan kau akan diuji. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Kalau kau sedang diuji, disiksa, jangan sebut aku. Jangan sebut aku. Kanal gulamu yubriul akmaha wal abras. Gulam tadi tahu-tahu dapat karomah. Dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang terkena penyakit baras, perasu putih di badannya. Wa yudawin nas, kemudian dia menyembuhkan banyak orang min sa'iril adwa, berbagai macam penyakit. Fasami ajalisun lil malik qad ami, maka ada seorang teman ngobrolnya raja, dia buta. Maka dia pun datang kepada pemuda ini, ingin minta disembuhkan, maka dia bawa bihadaya katsira, dia bawa banyak sekali hadiah. Kemudian dia mengatakan kepada anak muda tadi, ma ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Ini semua hadiah yang banyak saya berikan kepada engkau kalau kau bisa sembuhkan aku. Kata pemuda tadi, inilah asfi ahadan. Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu, yang sembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa in anta amanta billah da'autullaha fasyafaka. Kalau kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billah. Maka dia pun beriman kepada Allah, teman duduknya, teman ngobrolnya raja. Fasyafahullah, maka Allah pun menyembuhkan teman raja ini, akhirnya bisa melihat lagi. Kemudian teman raja ini datang menemui raja, maka dia pun ngobrol sama sang raja. Raja heran, ini orang sudah bisa lihat lagi. Man radda alaika basarak. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu, wahai kawanku? Kata kawan raja ini, Rabbi, Robku, Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi? Apakah kau punya Tuhan yang lain selain aku? Kata temannya, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhanku. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu. Maka raja pun marah. Raja pun ambil kawannya tersebut, diadab, disiksa oleh sang raja. Akhirnya sang raja nyiksa-nyiksa ini orang, akhirnya orang tersebut ngaku. Dia pun menunjukkan saja kepada anak muda tadi. Faji abil gulam. Siapa yang bikin kamu sembuh? Akhirnya anak muda.
Kata raja, datangkan anak muda tadi. Anak muda pun datang. Faqalahul malik, maka raja berkata, wahai putraku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah. Kau sudah jago sihir sekarang. Kau bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang baros, dan kau bisa begini, bisa begini. Ya. Kau sudah jago sihir sekarang. Faqala inni la asfi ahadan inma yashfillah. Anak muda tadi komentar, ya raja, saya bukan penyihir. Dan saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka anak muda tadi disiksa, mungkin dipukul, diapain, sampai dalla ala rahib, sampai akhirnya dia tunjukkan yang ngajar saya adalah pendeta. Padahal pendeta udah bilang, jangan bilang kalau tapi mungkin sudah terlalu sakit. Akhirnya tunjukkan pendeta. Faji abir rahib, kata raja, datangkan pendeta itu ke sini. Pendeta pun didatangkan. Kemudian dikatakan kepada sang pendeta, irji andinik, keluarlah dari agamamu. Fa'aba, dia tidak mau. Fada abil minsyar, kata raja, datangkan gergaji. Fa'adhu al minsyar fi mafriqi ra'sihi. Fasyaku hatta waqa shiqahu. Kemudian dia belah dari atas sampai bawah. Pendeta tadi. Subhanallah. Thumma ja'a bi jalisil malik. Kemudian kawannya dipanggil. Sini kau. Ini pendeta sudah saya belah dua. Ya. Tinggalkanlah agamamu. Saya enggak mau. Kemudian digergaji lagi. Subhanallah. Sampai terbelah dua. Siksaan kayak apa digergaji? Terus sampai kebelah dua. Kemudian datangkan anak muda. Anak muda itu datangkan. Irji andinik. Tinggalkan agamamu. Kata anak muda, enggak. Saya enggak mau. Akhirnya dia panggil sebagai anak buahnya. Bawa pergi anak muda ini. Pergi ke gunung sana. Sampai di gunung. Kalau kalian sudah sampai di atas gunung. Lempar anak ini biar dia mati dari gunung. Ya. Sampai dulu puncak gunung. Ya. Sebelum kamu lempar, tanya dulu, mau murtad atau tidak? Kalau mau murtad, tidak jadi dilempar. Kalau dia tidak mau murtad, masih tetap berada di agamanya, fatrahuhu, lemparkan dia dari puncak gunung. Akhirnya, fadhahabu bihi. Akhirnya dibawalah dia, mungkin diborgol, dibawa oleh kawan-kawannya, kawan-kawan raja, anak buah raja. Kemudian mereka pun naik di gunung, sampai di puncak gunung. Anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim bimasyid. Allahumma kfinihim bimasyid. Artinya, ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan caramu, terserah. Ya. Allahumma kfinihim. Artinya, ya Allah, jagalah aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki. Tatkala mereka sampai di puncak gunung, tiba-tiba Allah menggoyangkan gunung. Mereka semua jatuh. Mereka yang jatuh kecuali pemuda. Pemuda dia tidak jatuh. Fasaqatu, akhirnya mereka semua jatuh tewas. Wajah ayam ilal malik. Anak muda tadi jalan menuju raja. Raja heran. Ada apa dengan kawan-kawanmu? Kata sang pemuda, kafanihimullah. Allah telah menjagaku dari mereka. Mereka semua sudah tewas. Jatuh dari gunung. Raja panggil lagi anak buahnya yang lain. Ya. Kata raja, idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin fatawassatu fil bahr fa in raja andini wa illa faqdhifuhu. Bawa ini anak muda ke tengah lautan dengan perahu, dengan kapal. Kalau dia ternyata sadar meninggalkan agamanya, maka jangan lempar dia. Tapi kalau dia tidak sadar, tenggelamkan dia. Akhirnya mereka pun bawa anak muda ini ke tengah lautan. Anak ini berdoa lagi. Anak muda ini, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, tolonglah aku dari mereka dengan caramu yang kau kehendaki. Nanti sudah hafal doa ini belum? Allahumma kfinihim bima syi'it. Saya waktu di Saudi, saya naik mobil sama kawan saya. Kawan saya pas naik mobil, tahu-tahu mau pemeriksaan SIM. Dia enggak punya SIM. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'it. Kok doanya begitu sih? Dan lewat. Teman saya ini polisi, tapi dia bukan polisi lalu lintas. Dia polisi intel. Tetap aja kalau ketua Polantas, tetap aja dikena apa? Kena tilang. Kemudian akhirnya dia berdoa sampai di tengah lautan, akhirnya kapal kebalik, mereka semua mati. Ya, dia selamat. Dia pulang lagi lapor sama raja. Wis, datang lagi. Wajah ayam ilal malik. Ini dia enggak lari, dia datang sama raja ini. Saya masih hidup.
Kemudian dia tanya, mana teman-temanmu yang bawa ke kapal? Kata dia, semuanya sudah tewas. Allah sudah selamatkan saya. Kemudian dia berkata, mungkin ilham dari Allah, dia berkata, wahai raja, innaka lasta biqatili. Kau tidak bisa bunuh saya, wahai raja. Hatta taf'ala ma amuruka bi. Sampai kau kerjakan apa yang aku perintahkan. Wa ma huwa? Apa yang bisa saya kerjakan supaya saya bisa bunuh kamu? Tajma'un nas fi sa'idin wahidin. Kumpulkan seluruh rakyatmu di suatu daratan yang luas, dataran yang luas. Wa taslubuni ala jid'in. Kemudian kau salib aku di sebuah korma. Tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambillah salah satu anak panah tapi dari tempat anak-anak panahku. Ambil dari anak panahku. Tsumma da'is sahm fi kabidil qaus. Kemudian letakkanlah panah tersebut di tengah-tengah busur. Tsumma qala bismillahirabbil gulam. Kemudian kau berkata, demi Allah Tuhannya anak muda ini. Tsumma armini. Kemudian lepaskan anak panah tersebut. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau kau melakukan itu saya pasti mati. Maka dia nurut sama, dia pengen bunuh ini orang mengganggu karena ini bikin masalah di kerajaannya. Maka dia kumpulkan rakyatnya semuanya, dia kumpulkan. Setelah mereka berkumpul semuanya nonton, disaliblah anak muda tersebut, itu diikat. Kemudian raja ingin bunuh dia, raja pun datang, ngambil anak panah dari tempat anak panahnya pemuda tadi. Kemudian dia letakkan di tengah busur, kemudian dia berkata, Bismillahirabbil gulam. Suara didengar sama orang-orang. Demi Allah Tuhannya sang pemuda. Kemudian lepas. Dilepas. Kemudian fawaqa samu fi sudghihi. Masuklah di sini. Anak panah tersebut, ya. Kemudian anak sang pemuda tadi fawadha yadahu fi sudghi fi mawdhi'is sam. Kemudian meletakkan tangannya di tempat yang kena panah tadi, kemudian dia pun meninggal. Orang-orang tatkala melihat anak muda tersebut dibunuh gara-gara sang raja mengatakan demi Allah Tuhannya sang pemuda, kata mereka amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Amanna bi rabbil gulam. Akhirnya orang-orang anak buahnya raja datang kepada raja. Ara'aita ma kunta tahdharu? Bukankah ini yang kau takutkan orang-orang beriman kepada Tuhannya anak muda? Sekarang malah terjadi. Maka dia pun jengkel, fa'amara bil ukhdud. Maka dia pun suruh balik parit. Ya, saya waktu ini juga ada kisah saya sama kawan saya, dia punya anak berumur sebulan. Orang Arab itu umur sebulan, umur seminggu mereka sunat anak mereka baru lahir. Ya, kita tunggu SMP bro. Kalau mereka masih 7 hari, 3 hari mereka sunat ya. Ada kawan saya sudah sebulan baru disunat. Saya ngantar dia, kita pergi ke rumah sakit. Yang sunat mantri ya. Kemudian waktu dia mau sunat, dia pakai, saya lupa pakai apa? Gunting kalau nggak salah. Dia bilang Bismillahirabbil gulam. Emang alot nggak bisa. Ya Bismillah aja tapi apa dokternya bercanda. Dia bilang apa? Bismillahirabbil gulam. Kalau Bismillahirabbil gulam itu kan kisah ini, kisah apa? Enggak mati-mati, alot makanya Bismillahirabbil gulam. Ini mau sunat aja bilang Bismillahirabbil gulam. Candaannya orang Arab. Tapi candanya pakai hadis ya. Kemudian dia jengkel, maka dia menyuruh untuk menggali parit. Digalilah parit ya, kemudian fakhuddat wa adraman niran, kemudian dinyalakan api yang besar. Kemudian dia kumpulkan rakyatnya semua. Siapa yang tidak murtad, tidak keluar dari agamanya, mati di sini. Silakan masuk ke sini. Semua akhirnya mereka tidak mau kafir, mereka akhirnya memilih untuk melemparkan diri mereka dalam lautan api tersebut. Satu mati, ribuan mati, banyak. Ada yang mengatakan puluhan ribu, mati semua. Hatta fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun. Tiba-tiba ada seorang ibu membawa anaknya. Fataqa'asat, ibu-ibu ini kayaknya ragu, mungkin dia kasihan sama anaknya, gimana membakar, enggak tega. Kemudian ya dia takut anaknya jatuh di situ. Kemudian tiba-tiba sang anak berkata, "Ya ummi isbiri." Wahai ibuku, bersabarlah. Fa innaki 'alal haqqi. Sungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ini masih kecil tapi bisa ngomong ya.
akhirnya mati semuanya. Inilah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, inilah maksudnya dalam ayat ini, qutila ashabul ukhdud. Celakalah para penggali parit, itu raja dan anak buahnya. Kata Allah. Jadi ada 3 pendapat, ya, ada yang mengatakan di Persia, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di salah satu daerah di Bani Israel zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Intinya ada orang-orang dibakar di parit gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang menggali parit. Apa sifat parit tersebut? An-nari dzatil waqud. Yang di parit tersebut isinya api, ya, dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian mereka pun duduk di atas parit-parit tersebut. Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mereka diikat, jadi waktu mau dibakar, diikat semua, disuruh duduk, baru kemudian dilemparkan api untuk dibakar, sehingga mereka tidak bisa kabur. Idhum 'alaiha qu'ud, artinya orang-orang beriman diikat duduk, dibakar sambil duduk, sehingga tidak bisa kabur. Pendapat yang lain mengatakan idhum 'alaiha qu'ud, artinya ashabul ukhdud, yaitu para raja dan anak buahnya, duduk nonton orang-orang yang disiksa. Dia jadi nikmati. Mati, lempar lagi, mati lagi. Jadi nikmati siksaan tersebut. Orang seperti itu kejam, ya. Dia merasa bahagia dengan melihat orang lain tersiksa. Sudah hilang nuraninya, sudah mati hatinya, sehingga dia merasa bahagia dengan melihat orang-orang disiksa. Ini dosa-dosa mereka luar biasa. Mereka kafir kepada Allah, mereka musuh wali-wali Allah, mereka membunuh dan bakar wali-wali Allah, dan mereka menikmati penyiksaan tersebut. Kata Allah, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang beriman. Jadi mereka duduk nonton dibantainya orang-orang beriman. Kata Allah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa orang beriman kecuali karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini orang-orang yang disiksa bukan karena mereka berbuat kriminal, bukan karena mereka merusak di negara, tidak. Bukan karena mereka membuat keonaran, tidak, tapi mereka gara-gara mereka beriman. Dan ada di saudara-saudara kita di berbagai negara yang seperti itu. Mereka disiksa, dibunuh oleh pemerintahnya bukan karena apa-apa, oleh negaranya, bukan karena mereka kriminal, tapi mereka karena mereka Islam, itu aja. Di Rusia dulu seperti itu, banyak orang kaum muslimin yang dibunuhin. Ya. Ya, bukan apa, karena mereka beriman. Ya. Hanya karena mereka beriman, maka mereka dibunuh. Mereka tidak suka lihat orang beriman. Sekarang sebagian tempat kemarin ada kawan yang telepon lewat halo Ustadz dari Amerika, saya lupa daerah mana. Ustadz gimana Ustadz? Di sana lagi ada fobia terhadap Islam. Tahu-tahu orang Islam diberhentikan, ditembakin, bayangkan, dibunuh sebagian orang di sana. Islam mulai berkembang, ada yang nggak suka, ya, bunuh. Sama seperti yang kemarin di mana? Itu Selandia Baru. Ya. Kenapa dibunuh? Gara-gara mereka Islam. Mereka bikin kriminal, nggak ada kriminal mereka lakukan. Nggak ada kriminal, cuma gara-gara mereka beriman, itu aja. Dibunuh. Nggak suka lihat orang beriman, akhirnya dibunuh. Makanya Allah mengatakan, wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka ini disiksa kecuali apa? Illa an yu'minu billahil. Karena mereka beriman kepada Allah, maka mereka disiksa, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Ya. Demikian juga yang terjadi pada ini sunnatullah, ya, sunnatullah, ya. Banyak orang dimusuhi gara-gara menjalankan syariat Islam. Coba wanita berjilbab diejek. Wanita bercadar diejek. Apa masih tidak ganggu ente diganggu sama dia? Kan enggak. Hanya pakai cadar diganggu-ganggu, dihina-hina. Hanya celana cingkrang, kita celana cingkrang ganggu orang enggak? Kenapa kita diganggu? Apa masalahnya ya? Kecuali anak ganggu ente, bolehlah ente ganggu anak. Anak enggak ganggu ente, anak pengin ke masjid aja, pengin cingkrangan, terus anak dihina. Ya, ada perempuan bercadar kemudian dihina, ya. Panggil ninja lah. Ya, kadang diajak karate. Jadi kecuali kalau, jadi kenapa gara-gara Islam kemudian
diganggu, di apa namanya? Seperti kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut waktu Nabi Lut memperingatkan mereka jangan berbuat homoseksual, itu perbuatan mungkar. Maka ya mereka mengatakan usir Nabi Lut dan pengikutnya, innahum unasun yatatahharun. Mereka hanyalah kaum yang sok suci. Sok apa? Sok suci. Jadi orang-orang kafir ingin kita kafir seperti mereka. Orang pelaku maksiat kita ingin kita pelaku maksiat seperti mereka. Orang liberal ingin kita liberal seperti apa? Seperti mereka. Kata Allah, "Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir." Syai'in syahid. Tidaklah mereka disiksa kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang milik Allah segala kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Apa yang mereka lakukan itu tidak luput dari persaksian Allah, tidak luput dari pandangan Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini dalil bahwasanya juga ya tidak mesti kezaliman itu dibalas di dunia, tidak mesti. Terkadang kezaliman dibalas di mana? Akhirat. Ini mereka bunuh orang-orang beriman, bunuh selesai. Tapi orang beriman ini masuk surga. Yang menzalimi Allah tidak lalai. Allah bilang syahid, Allah saksikan. Ya, bisa jadi kezaliman terjadi, ya. Kemudian tidak hilang kezaliman. Orang yang zalim tadi tetap eksis, orang yang zalim tadi tetap kaya, orang yang tetap misalnya tetap berkuasa misalnya, tapi tidak ada kemudian Allah tidak memberi hukuman kepadanya di dunia. Karena bisa jadi Allah tunda di mana? Di akhirat. Seperti firman Allah situ, lihat halaman 253. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari apa yang dilakukan orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah tunda azab mereka nanti pada hari kiamat kelak tatkala mata-mata terbelalak. Ya, ketakutan pada hari tersebut. Setelah itu Allah berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukmin kaum mukminat kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik. Bagi mereka azab yang neraka jahanam, azab membakar. Di sini ayat menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ini para raja yang zalim yang telah membakar ribuan kaum mukminin masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin kemudian tidak bertobat, bagi mereka azab neraka jahanam. Artinya apa? Kalau mereka bertobat enggak diazab. Kalau mereka bertobat maka tidak diazab. Makanya ini kata Hasan al-Basri, "Unzuru ila karamillah." Lihatlah pada betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya Allah, ini orang-orang telah membunuh, membakar wali-wali Allah. Kemudian Allah wa huwa yad'uuhum, dan Allah tetap menyuruh mereka untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksud saya, kalau kita pakai logika kita, ada orang bakar 5 orang. Ada orang misalnya jahat ya, dia kumpulkan 5 orang wanita berjilbab kemudian dia bakar, ditonton sama dia. Kita bilang orang ini kira-kira bisa diterima tobatnya atau tidak? Mungkin kita bilang enggak bisa. Ini pasti neraka paling bawah, tetanggaan sama iblis ya. Karena bayangkan dia bakar 5 orang berjilbab, dia nonton, dia ketawa-ketawa nontonnya. Itulah mereka ini, raja-raja ini. Bukan 5 orang, ribuan dia bakar dan dia nonton. Santai, senang nonton pemandangan yang mengerikan tersebut. Tetapi kalau dia bertobat, diampuni atau tidak? Diampuni. Ya, makanya rahmat Allah sangat luas. Apalagi dosa-dosa yang lebih kecil daripada ini, ya. Selama seorang bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman setelah itu, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir." Kemenangan mereka di surga. Mereka tidak menang di dunia, mereka menang di mana? Akhirat. Itu yang disisa tadi dibunuh. Dia tidak menang di dunia. Dunia dia kalah, dibunuh. Ya, tapi kata Allah, sungguhnya orang beriman amal saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itu kemenangan yang besar. Pendeta tadi kalah atau menang di dunia? Kalah. Digergaji. Orang teman raja tadi yang sudah buta kemudian bisa melihat lagi, kalah atau menang? Kalah. Sang pemuda kalah atau menang? Kalah, mati. Orang beriman puluhan ribu kalah semuanya. Di dunia kalah. Nah, tapi di akhirat dia menang. Jadi maksud saya tidak mesti namanya kezaliman harus kalah di dunia. Kadang kalah, kadang menang. Kalau selalu kezaliman kalah, maka tidak ada ujian.
Allah menjadikan demikian. Terkadang kezaliman menang, terkadang kezaliman kalah agar ujian terus berlaku. Kalau setiap orang munafik pasti kalah, setiap orang kafir pasti kalah, maka semua orang akan masuk Islam. Paham? Maka semua orang akan masuk Islam. Tapi demikianlah berlaku di dalam kehidupan dunia ini, terkadang menang, terkadang kalah, ya. Agar ujian tetap berlaku. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sungguhnya siksaan Tuhanmu sangat keras. Ya, hati-hati orang di dunia berbuat zalim. Kalau Allah azab dia di dunia bisa, atau Allah azab dia di akhirat, atau Allah azab dua-duanya, dunia dan akhirat. Kata Allah, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah." Demikianlah siksaan Tuhanmu kalau Tuhanmu menyiksa suatu negeri dan negeri tersebut berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaannya sangat pedih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguhnya dialah Allah yang menciptakan makhluk dan akan menghidupkan mereka kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia adalah Allah Subhanahu yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Al-wadud artinya mencintai. Mencintai. Hud itu artinya mencintai. Ini ayat Allah menggabungkan antara mengampuni dan mencintai. Sebagai bantahan orang-orang yang menyangka kalau seorang berbuat maksiat tidak akan dicintai lagi oleh Allah. Orang bermaksiat sebesar apapun maksiatnya, kalau dia kembali kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu dengan syarat dia bertobat, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi." Allah sangat bergembira, ya, dengan gembiranya seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum berdosa, jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tutup aib antum mungkin tidak ketahuan, ya. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada antum. Bukan berarti antum ditutup aibnya malah semakin parah. Ingat, Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Maka bertobat agar Allah mencintai seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzul Arsyil Majid." Ya, yang memiliki arsy yang maha mulia. Jadi Allah memiliki arsy dan Allah maha agung. Dalam sebagian qiraat Dzul Arsyil Majidi. Dalam sebagian qiraat Dzul Arsyil Majidu. Kalau Dzul Arsyil Majidu berarti Allah yang maha mulia, pemilik arsy. Kalau Dzul Arsyil Majidi artinya Allah memiliki arsy yang mulia. Dua-duanya benar. Arsy adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada hari kiamat kelak akan dipukul oleh 8 malaikat. Wal malaku ala arja'iha, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan akan dipikul oleh 8 malaikat, ya. Mikul arsy tersebut. Arsy itu sangat luas. Setelah itu kursi, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Mas samawati sab'u fil kursi ila kal halqatin mulqatin bi ardin falat. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Wa fadlul arsy al kursi al-kursi ka fadli tilkal falat ala tilkal halqah. Dibandingkannya arsy dengan kursi sama. Kursi seperti cincin yang dilepaskan di padang arsy. Jadi arsy sangat apa? Sangat luas, sangat luas. Dan Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Ini jangan disangka demikian, ya. Allah hanya punya arsy singgasana, bosnya Allah itu maha hebat. Raja-raja punya singgasana, singgasana Allah lebih apa? Hebat lagi, tapi Allah tidak butuh dengan arsy tersebut. Allah tidak butuh dengan langit. Ya, Allah, bahkan Allah yang memegang langit, bahkan Allah yang menahan langit, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, makanya tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi, ya, langit dan bumi, langit di atas, bumi di bawah. Tapi lebih luas apa? Langit. Lebih besar langit daripada bumi. Dan tidak ada bigoiri amadin tarawunaha, tidak ada tiang yang menyangga langit. Langit tidak butuh dengan bumi, justru bumi yang butuh dengan langit. Ya. Maka jangan sampai seperti ahlul bidah, mereka mengatakan tidak mungkin Allah di atas arsy. Kalau di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Ini semua adalah logika yang tidak benar, ya. Tidak berarti yang di atas mesti lebih kecil daripada yang di bawah, tidak mesti yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi, langit tidak butuh kepada bumi dan langit lebih luas daripada bumi. Demikian juga arsy, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan arsy, Allah hanya yang menunjukkan keagungannya. Sama seperti Allah punya malaikat. Allah tidak butuh dengan malaikat, tapi Allah yang tunjukkan Allah punya pasukan yang banyak. Ya, tanpa malaikat pun Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Tapi demikian Allah bikin aturan agar kita tahu bahwasanya Tuhan kita ini raja di raja,
yang memiliki banyak kekuasaan. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikati Allahi min malaikatillah min hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk bercerita tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat yang memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhuni ila atiki masiratu 700 amin. Kata Nabi, saya diizinkan menceritakan tentang malaikat pemikul arsy antara telinganya sampai pundaknya jaraknya sejauh 700 tahun perjalanan ya. Dari telinga sampai mana? Kata Allah, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah ingin apa saja, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian kata Allah, hal ataka hadithul junud. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum para penentang? Fir'aun wa Thamud. Di antara para penentang tersebut adalah Fir'aun dan kaum Thamud. Yang Fir'aun memiliki pasukan menentang Nabi Musa. Kaum Thamud memiliki kekuatan menentang Nabi Saleh. Ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Dan sungguhnya orang kafir selalu mendustakan. Wallahu mi wara'ihim muhit. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Ya. Mereka mendustakan Allah terus, tapi suatu saat Allah akan menyiksa mereka. Bal huwa Qur'anum majid. Bahkan yang dustakan mereka itulah Al-Quran yang mulia. Yang mereka dustakan apa? Al-Quran. Yang majid, yaitu mulia dan memiliki kandungan yang sangat luas. Kata Allah, fi lauhim mahfuz. Yang Al-Quran tersebut tersimpan di lauh mahfuz. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.